Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang graf atau graf. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan P, E, di mana G sama dengan graf, P sama dengan simpul atau vortex atau nodes atau titik, E sama dengan busur atau edge atau arc. Contoh graf sebagai berikut. V terdiri dari F1, F2 sampai F5, dan E terdiri dari E1, E2 sampai E7. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul, dan sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul lainnya. Sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Lihat pada gambar berikut. Contoh seperti ini. Graf berarah dan graf tak berarah. Direct graph atau unit graph dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul. Graf tak berarah atau undirected graph atau non-direct graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Mis busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Dan yang kedua, graf berarah atau direct graph. Urutan simpul mempunyai arti mis busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Contoh graf berbobot atau direct graph atau undirect graph. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang profesional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. Istilah pada graf. Insiden. Jika M merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah P dan W yang ditulis E sama dengan P, W, maka P dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Degree atau derajat, indegree dan haute degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Indegree, sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Dan yang kedua, haute degree, sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Dan yang ketiga, adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent. Bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut, simpul V dan W disebut adjacent. Lihat pada gambar seperti ini. Dan yang kedua, pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke P. Lihat busurnya. Yang keempat, successor dan predecessor pada graf berarah.
Bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predesesor dari simpul V. Yang kelima, patch. Sebuah patch adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Lihat pada gambar. Representasi graf dalam bentuk matrik seperti berikut. Adjacensi matrik graf tak berarah. Dan yang kedua, adjacensi matrik graf berarah. Representasi graf dalam bentuk linkage atau leads. Adjacent leads graf tak berarah digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki dua pointer, simpul vertex dan simpul edge. Menuju ke simpul vertex berikutnya dalam untaian simpul yang ada. Dan yang saya tunjukkan menuju ke simpul edge pertama. Left menunjukkan ke simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal. And ring menunjukkan ke simpul edge berikutnya bila masih ada. Define struk untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Ini adalah contoh sebuah program. Dan contoh untuk vertex A memiliki dua edge yang terhubung yaitu E1 dan E2. E1 dan E2. Urutan abjad A, B, C, D, E dan berarah ke E1, E2. E2 nya langsung berarah ke D. Gambar di atas dapat disusun dengan lebih sederhana sebagai berikut. Adjacency graf berarah. Contoh gambar sebagai berikut. Graf berarah dan berbobot. Perhatikan pemilihan nilai 0. Dan penyelesaian kasus graf halaman sebelumnya. Yang pertama, define simpul untuk vertex dan X. Yang kedua, mengidentifikasi simpul pertama sebagai vertex yang pertama. Yang ketiga, tambahkan vertex sisanya. Yang keempat, tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk. Yang kelima, tampilkan representasi graf berikut bobotnya. Dan mungkin kalian di rumah bisa mencoba pakai kode blok atau C++. Ini salah satu contohnya. Simbol edge untuk semua vertex. Dan hasilnya sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.